Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang haid dan nifas. Haid adalah darah alami dan bersifat bawaan yang keluar dari dasar rahim di waktu-waktu tertentu. Allah Ta'ala menciptakannya sebagai makanan janin dalam rahim ibunya, karena janin memerlukan makanan. Sebab jika janin ikut mengambil makanan ibu, niscaya kekuatan ibu akan melemah. Maka Allah akan memberikan makanan khusus baginya. Karenanya jarang sekali ada wanita hamil yang haid. Jika wanita tersebut melahirkan, maka Allah merubah makanan tersebut menjadi air susu yang mengalir dari kedua payudaranya sebagai makanan bagi bayinya. Karenanya jarang sekali ada wanita menyusui yang haid. Jika seorang wanita tidak hamil dan tidak menyusui, maka ia tidak mempunyai penyaluran sehingga ia pun meninggalkan rahim untuk dibuang. Biasanya haid terjadi selama 6 atau 7 hari, namun bisa lebih dari itu atau kurang. Kebiasaan bulanan bagi wanita ini bisa lama, bisa pula pendek, tergantung kepada kondisi yang Allah ciptakan padanya. Hukum-hukum haid. Wanita haid pada saat dia sedang haid dan pada saat ia berhenti darinya mempunyai hukum-hukum yang terperinci di dalam Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya adalah yang pertama, wanita haid tidak sholat dan tidak berpuasa pada saat sedang haid. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ija aqbalatil haidutu fada'is sholah." Jika haid telah tiba, maka tinggalkanlah sholat. Jika wanita haid sholat atau berpuasa saat sedang haid, maka sholat dan puasanya tidak sah, karena Nabi Muhammad SAW melarangnya melakukan itu. Larangan berkonsekuensi tidak sahnya perkara dilarang. Lebih dari itu, yang bersangkutan mendurhakai Allah dan Rasulnya. Yang kedua, jika wanita haid telah suci dan dari haidnya, maka dia mengkodok puasa dan tidak mengkodok sholat. Ini berdasarkan ijma' dari para ulama. Aisyah berkata, dulu kami haid di zaman Rasulullah, lalu kami diperintahkan untuk mengkodok puasa dan tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat. Diriwayatkan oleh Abu Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, wanita haid tidak boleh tawaf mengelilingi Ka'bah, membaca Al-Quran dan diam di masjid, dan haram bagi suaminya menggaulinya di kelaminnya sehingga haidnya berhenti dan dia mandi. Yang keempat, suami boleh bersenang-senang dengan istrinya yang sedang haid selain bersetubuh di kelaminnya, seperti menciumnya, merabanya, dan lainnya. Yang kelima, suami tidak boleh mentalak istri yang sedang haid. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumus nisa fataliquhunna li'iddatihinna wa ahsu al-iddah. Yang artinya, hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya dengan wajar, yakni mereka dalam keadaan suci yang belum digauli. Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan seseorang mengental istrinya yang sedang haid untuk merujuknya kembali, dan jika masih bermaksud mentalaknya, hendaknya pada saat dia suci sebelum digauli. Suci adalah berhenti darah haid. Jika darahnya sudah berhenti, maka dia telah suci dan selesai masa haidnya. Selanjutnya, wajib atasnya untuk mandi, kemudian melakukan hal-hal yang sebelumnya dia dilarang untuk melakukannya saat haid. Jika setelah masa suci dia melihat cairan keruh atau berwarna kekuning-kuningan, maka dia tidak perlu menghiraukannya. Hal ini berdasarkan ucapan Ummu Atiyah, kamu tidak menganggap apa-apa cairan keruh atau kekuning-kuningan setelah masa suci. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan lainnya. Catatan penting, jika wanita haid atau nifas telah suci sebelum matahari terbenam, maka dia harus sholat zuhur dan asar di hari itu. Dan barang siapa telah suci dari haid dan nifas sebelum terbitnya fajar,
maka dia harus sholat maghrib dan isya di malam tersebut. Karena waktu sholat kedua adalah waktu untuk sholat pertama juga dalam kondisi zuhur atau darurat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, oleh karena itu mayoritas ulama seperti Malik, Syafi'i dan Ahmad berkata, jika wanita haid telah suci di akhir siang, maka dia harus sholat zuhur dan asar sekaligus. Jika dia telah suci di akhir malam, maka dia sholat maghrib dan isya sekaligus. Sebagaimana hal ini juga dimukil dari Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah dan Ibnu Abbas. Karena waktu tersebut merupakan waktu bagi kedua sholat itu dalam kondisi ushur. Jika seorang wanita telah suci di akhir siang, maka waktu zuhur masih tersisa. Karenanya dia harus sholat duhur sebelum sholat asar. Jika dia suci di akhir malam, maka waktu maghrib masih tersisa dalam kondisi ushur. Karenanya dia harus melaksanakannya sebelum sholat isya. Adapun jika waktu sholat telah masuk, kemudian seorang wanita haid atau nifas, sementara dia belum sempat menjalankan sholat, maka pendapat yang rajih atau kuat adalah dia tidak harus mengqadha sholat tersebut, di mana dia mendapati awal waktunya, kemudian dia haid atau nifas sebelum dia sempat melaksanakannya. Dalam hal ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, yang paling jelas dalam masalah ini dari sisi dalil adalah mazhab Abu Hanifah dan Malik, di mana wanita tersebut tidak wajib melakukan sholat karena qadha hanya wajib dilakukan dengan perintah baru. Sementara di sini tidak ada perintah yang mengharuskannya mengqadha. Di samping itu, dia menunda sholatnya dalam batas yang diperbolehkan. Karenanya dia bukanlah wanita yang lalai. Adapun orang yang tidur atau lupa, sekalipun dia juga tidak dianggap lalai. Sesungguhnya apa yang dilakukannya bukanlah qadha, akan tetapi itu merupakan waktu sholat untuknya, yaitu saat dia terbangun atau ingat. Kedua, istihadha dan hukum-hukumnya. Istihadha adalah keduanya darah bukan pada waktunya secara terus menerus dari sebuah pembuluh darah yang disebut dengan al-ajil. Terkadang wanita mustahbah sangatlah pelik karena darahnya sulit dibedakan dengan darah haid. Jika darah keluar terus menerus atau di kebanyakan waktu, maka manakah yang Anda hukumi haid dan manakah yang Anda hukumi istihadha, di mana sholat dan puasa tidak ditinggalkan karenanya. Karena wanita mustahadah berlaku padanya hukum-hukum berlaku pada wanita suci pada umumnya. Dari sini maka wanita mustahadah memiliki 3 kondisi. Pertama, dia memiliki kebiasaan yang sudah dia ketahui sebelum dia mengalami istihadah. Misalnya sebelum istihadah dia terlebih dahulu haid selama 5 atau 8 hari di awal bulan atau di tengah bulan, maka dia mengetahui jumlah hari haidnya dan waktunya. Dalam kondisi ini, wanita tersebut diam selama masih haid yang biasa terjadi padanya. Selama itu dia meninggalkan sholat dan puasa serta berlaku padanya hukum-hukum haid. Jika waktu yang berdasarkan kepada kebiasaannya tersebut telah selesai, maka dia mandi dan sholat. Sementara darah yang masih keluar setelah itu dihukumi istihaddah. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang demikian itu adalah darah yang penyakit dan bukan haid. Jika haidmu telah tiba, maka tinggalkan sholat. Kedua, wanita yang istihaddah tidak memiliki kebiasaan rutin yang diketahui, namun darahnya dapat dibedakan sebagai darinya membawa ciri-ciri darah haid. Misalnya ia berwarna kehitam-hitaman atau sangat kental atau mempunyai bau khusus, sementara lainnya tidak membawa ciri-ciri darah haid. Misalnya ia berwarna merah, tidak berbau dan tidak kental. Dalam kondisi ini, darah yang membawa sifat haid dihukumi sebagai darah haid, dan yang bersangkutan tidak sholat dan tidak berpuasa. Sementara yang selain itu dihukumi istihaddah, dan yang bersangkutan mandi di akhir darah yang membawa sifat-sifat darah haid, lalu sholat dan berpuasa, dan dia dianggap sebagai wanita suci.
Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW kepada Fatimah binti Abu Hubaisi, yang artinya, jika darah yang keluar adalah darah haid, maka ia berwarna hitam dan dapat dikenali. Jika demikian, maka tinggalkanlah sholat. Tetapi jika darah itu selainnya, maka berwudulah dan lakukan sholat. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasai dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Hadis di atas menjelaskan bahwa wanita muhaddah mempertimbangkan sifat darah. Dengan demikian, dia dapat membedakan antara darah haid dan darah istihaddah. Ketiga, wanita mustahaddah tidak mempunyai kebiasaan yang diketahui, dan darahnya tidak dapat dibedakan mana darah haid dan mana darah istihaddah. Dalam kondisi ini, dia meninggalkan sholat dan puasa selama masa haid pada umumnya, yaitu 6 atau 7 hari setiap bulannya, karena waktu tersebut adalah waktu haid kaum wanita pada umumnya. Masuk kita kepada apa yang harus dilakukan wanita mustahaddah saat dia dihukum suci. Yang pertama, dia harus mandi di akhir masa haidnya yang telah ditetapkan menurut keterangan di atas. Yang kedua, setiap kali hendak sholat, dia membersihkan diri dan memakai pembalut atau yang semisalnya untuk menahan darah. Pembalut ini ditahan dengan sesuatu sehingga tidak terjatuh. Kemudian berwudu setiap kali waktu sholat telah tiba. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW tentang wanita muhaddah. Tada'us sholata ayyama aqra'iha summa ta'tasil wa tatawaddo' inda kulla sholah. Hendaklah dia meninggalkan sholat di hari-hari haidnya. Kemudian dia mandi dan berwudu setiap kali sholat. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Dia berkata, hadits hasan. Ketiga, nifas dan hukum-hukumnya. Nifas sama dengan haid dalam apa yang dihalalkan, seperti menggauli istri selain di kelaminnya. Juga sama dengan haid dalam apa yang dilarang, seperti bersetubuh pada kelamin, berpuasa, sholat. Mungkin cukup sekian yang saya dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.